Ketampanan wajah ayah Nabi Muhammad, dahulu membuat para wanita banyak yang jatuh cinta kepadanya. Ketampanan ini disebabkan berkat nur mulia Rasulullah yang ada dalam diri Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad. Beliau adalah anak dari Abdul Muthalib atau kakek Rasulullah. Sayyid Abdullah dikenal sebagai orang yang paling tampan dan gagah di masa itu. Wajahnya bersih dan bersinar, karena itulah, banyak sekali para wanita yang tergila-gila dan jatuh cinta kepada Sayyid Abdullah. Lebih gilanya lagi, para wanita saat itu banyak yang terang-terangan menawarkan diri dan minta dinikahi oleh Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah di zaman itu hadir menjadi idola dan incaran banyak kaum wanita. Dikisahkan, dahulu saat orang-orang Quraisy menggali sumur Zam-Zam yang telah terpendam sekian lama, ketika itu kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib bernazar. Apabila dia dikaruniai 10 anak dan mampu melindunginya, maka dia akan menyembelih salah seorang di antara mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lantas mengabulkan nazar itu sehingga Abdul Muthalib memiliki 10 anak. Setelah dewasa, ternyata anaknya pun mampu menjaganya. Sesuai nazar, maka Abdul Muthalib menepati janji nazarnya. Lalu diundilah seluruh anaknya untuk menentukan siapa yang akan disembelih dari salah satu di antara mereka. Pengundian itu menggunakan media dadu. Di atas dadu, ditulislah nama-nama putra Abdul Muthalib yang dimaksudkan untuk menentukan nama siapa yang keluar dalam undian itu. Setelah dikocok, ternyata yang keluar adalah atas nama Abdullah yang kelak akan menjadi ayah Rasulullah. Abdullah pun bersedia dan taat kepada sang ayah. Tak tunggu lama, Abdul Muthalib langsung mengambil parang untuk menyembelih Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah hendak disembelih, banyak orang-orang Quraisy yang melarang Abdul Muthalib menyembelih putranya. Anak-anak Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy lantas berusaha membela Abdullah. Bahkan, mereka siap menebus Abdullah dengan harta mereka. Setelah melakukan perundingan dan mencari solusi dengan mendatangi dukun atau peramal, maka diputuskanlah untuk mengundi nama Abdullah dengan nama unta. Nantinya, ke-10 unta itu akan dikorbankan dan disembelih sebagai pengganti Sayyid Abdullah. Jika dadu yang muncul atas nama Abdullah, maka harus diundi lagi dengan menambahkan 10 ekor unta lagi. Begitulah seterusnya sampai Allah benar-benar ridho. Kemudian, diundilah sebuah dadu yang bertuliskan nama Abdullah dan unta. Abdul Muthalib lalu berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dadu telah diundi, yang keluar adalah nama Abdullah. Maka diundi kembali dengan menambahkan 10 ekor unta lagi hingga menjadi 20 unta. Kemudian diundi lagi, namun yang keluar masih nama Abdullah lagi. Maka diundilah dadu itu dengan menambahkan 10 unta lagi. Kemudian diundi lagi, namun setelah diundi, nama Abdullah lah yang selalu keluar. Hal ini terus-menerus sampai unta yang akan dikorbankan menjadi sebanyak 100 ekor. Setelah itu, yang keluar adalah dadu atas nama unta. Setelah itu, kemudian seluruh unta-unta itu disembelih dan disedekahkan ke semua orang. Manusia dibiarkan bebas mengambil daging unta-unta itu. Hal ini sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Abdullah tidak jadi disembelih. Perlu diketahui, Sayyid Abdullah atau ayahnya Rasulullah merupakan anak kesayangan Abdul Muthalib dan anak yang paling dicintai. Sosok Abdullah ini sangatlah istimewa di mata ayahnya. Dia termasuk anak yang solih dan taat kepada orang tua. Sayyid Abdullah adalah sosok pria yang paling tampan dan gagah di kota Makkah pada waktu itu. Wajahnya bersih dan bersinar disebabkan adanya nur Rasulullah pada diri Sayyid Abdullah. Ketampanan Sayyid Abdullah ini juga membuat banyak sekali wanita tergoda dan kepincut jatuh cinta kepada Sayyid Abdullah. Bahkan gilanya lagi, mereka semua ingin dinikahi dan menjadi istri Sayyid Abdullah. Ada sebuah kisah, dahulu ketika Abdul Muthalib pergi bersama Abdullah keluar, tiba-tiba mereka berjumpa dengan seorang wanita yang sedang berada di samping Ka'bah. Ketika wanita itu melihat Abdullah, si wanita langsung kepincut jatuh cinta kepada Sayyid Abdullah. Ketampanan Sayyid Abdullah begitu menggoda banyak para wanita perawan maupun non-perawan di zaman itu. Bahkan, ketika terdengar kabar pernikahan antara Abdullah dan Siti Aminah, banyak wanita-wanita yang syok dan kecewa berat karena gagal mendapatkan cinta Abdullah. Setelah Abdullah dan Aminah menikah, akhirnya Siti Aminah mendapat anugerah bisa mengandung Nabi Muhammad SAW. Ketika Siti Aminah sudah mengandung Nabi Muhammad, maka otomatis ketampanan Abdullah menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan nur suci Rasulullah telah berpindah ke dalam kandungan Siti Aminah. Hal ini lantas membuat para wanita tidak tertarik lagi dengan Abdullah karena sinar yang dulu terpancar pada dirinya telah hilang. Itulah keutamaan nur Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.